Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali di program Safir, Sapaan Firman akhir pekan di Harvest YouTube channel HKBP Distrik 30 Riau Pesisir. Pada kesempatan ini kita akan menerima jawaban atas pertanyaan mengapa kita harus berubah berdasarkan kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian tertulis, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini bukan hanya sekedar seruan, melainkan menjadi perintah yang harus kita ingat dan lakukan. Perintah ini, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi titik awal jika kita berbicara tentang transformasi, berbicara tentang perubahan, bahkan menjadi pribadi yang transformatif. Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan, Bapak, Ibu, saudara, dari perintah yang mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Pertama, janganlah kamu menjadi serupa. Berarti kita harus berbeda sekalipun kita sama dengan yang lain sebagai manusia. Setiap orang Kristen pasti sama dengan saudara kita yang lain. Kita sama-sama butuh pangan, kita sama-sama butuh sandang dan papan. Kita sama-sama butuh pekerjaan, kita sama-sama butuh hubungan keluarga, saudara, kerabat, dan teman. Bahkan kita sama-sama tinggal di planet yang sama, yakni di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pastinya kita sama dengan semua orang, namun harus berbeda. Menjadi tidak serupa bukan juga berarti menjadi manusia aneh. Tidak, Bapak, Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kata serupa dalam bahasa Yunani skematiso, yang akar kata dari skematik, yaitu suatu denah atau gambaran perwakilan dari suatu objek. Sehingga dalam bahasa Yunani umumnya di kata skema berarti kerangka atau pola, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pada bagian ini Paulus menasihati agar kita tidak serupa, segambar, dan sepola dengan orang dunia. Lalu yang kedua mau kita perhatikan adalah kata dunia. Istilah dunia mengandung arti dunia yang dikuasai oleh dosa dan ketidaksempurnaan. Sehingga yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa dan di hadapan Tuhan. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi bukan hanya menunjuk keadaan perbuatan duniawi, tapi menunjuk juga kepada pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Itulah yang disebut Paulus dengan dunia. Makanya dari penjelasan di atas kita simpulkan, Bapak, Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa perintah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini adalah hiduplah berbeda dengan yang lain sebagai murid Yesus di tengah dunia di mana kita ada. Kita berbeda jika tidak lagi berjalan di jalan hidup yang jahat. Kita berbeda
Bapak Ibu Saudara, jika tidak lagi memiliki cara pandang dan pola hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita berbeda jika tidak berpola hidup yang sama dengan yang lain dalam mencari atau mendapatkan sesuatu dan mengumpulkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Mari kita mengevaluasi perjalanan hidup dalam 1 minggu yang sudah kita jalani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saya dan Anda sudah berbeda dengan orang di sekitar kita? Ketika kita bekerja, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah lebih disiplin dari yang lain? Apakah kita sudah lebih bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan kita? Apakah kita lebih jujur dari yang lain? Apakah kita lebih percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari yang lain? Ketika kita menghadapi kekurangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita berbeda dengan yang lain? Jangan-jangan kita lebih gelisah dari yang lain dalam kehidupan kita, dalam menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Apakah kita dalam menghadapi kekurangan, Bapak Ibu, lebih dan sangat khawatir dari yang lain? Nah, jika demikian berarti kita belum berbeda, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan dan memerintahkan kita berbeda. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita sedia untuk tidak serupa dengan dunia ini, maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dasar perubahan itu sendiri sehingga mengalami perubahan yang Tuhan inginkan, bukan perubahan yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali minggu depan di program Safir, Sapaan Firman akhir pekan di Harvest YouTube channel HKBP Distrik 30 Riau Pesisir. Selamat menikmati akhir pekan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam transformasi, salam perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.